Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mangkoding semua. Ketemu lagi bareng saya dari tim mangkoding, dan kali ini kita akan membahas mengenai setting ataupun juga perkenalan dari WordPress, baik itu dashboardnya dan tools-tools yang ada di dalam dashboard tersebut. Baik, kita langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke materinya. Ya, baik. Ada yang bertanya mungkin apa sih itu dashboard? Jadi dashboard itu adalah salah satu halaman awal saat kita melakukan sebuah login dalam sebuah aplikasi gitu, atau dalam sebuah website. Nah, di sanalah akan muncul dashboard ataupun juga pengaturan-pengaturan yang bisa kita lakukan untuk mengelola sebuah website tersebut. Lantas bagaimana caranya untuk mengakses dashboard WordPress? Nah, di sini kita akan bahas nih cara masuk dashboard WordPress ya. Bagaimana caranya? Teman-teman tinggal buka saja di tab baru. Nah, setelah itu kemudian di address bar silahkan masukkan atau ketik domain teman-teman gitu, namanya apa. Oke, di sini akan saya coba coba masuk ya. Silahkan masukkan domain kalian, terus kemudian di belakangnya biasanya untuk umumnya atau standar dalam sebuah WordPress itu saat mengakses masuk ke dashboard WordPress itu menggunakan wp strip admin. Kemudian setelah itu silahkan enter dan akan masuk ke tampilan untuk memasukkan user dan juga password ya dalam website teman-teman semua. Kita masukkan saja. Setelah itu klik login untuk betul-betul masuk ya ke akses dashboard kita gitu. Nah teman-teman, inilah tampilan dari dashboard, sebuah dashboard dalam WordPress gitu, di mana ini adalah halaman utamanya. Dan sebelum kita masuk ke tools ataupun juga ke bagian-bagian di dalam sebelah kiri sini gitu ya, untuk mengatur ataupun juga untuk mengelola website, kita pelajari dulu ataupun juga kita perlihatkan dulu settingan yang di atas di sini ya. Sebelah kanan atas ini ada screen option. Screen option ini adalah untuk memunculkan bagian-bagian yang memang dibutuhkan, informasi-informasi yang dibutuhkan saat kita mengakses di home atau di home dashboard ini gitu. Ada apa aja dalamnya? Kita buka, coba diklik saja di home screen ini. Nah, ini ada set health statusnya. Jadi status dari website kita itu seperti apa akan ditampilkan nanti kalau kita checklist ini. Nah, ini akan muncul gitu. Terus kemudian ada at a glance. Dalamnya tuh postnya tuh udah ada berapa gitu, page-nya ada berapa, komennya ada berapa. Nah, terus activity apa yang kita lakukan? Login kah atau menambahkan artikel, mempublish artikel, ini akan dimunculkan di activity ini. Terus kemudian quick draft. Nah, quick draft ini biasanya untuk membuat sebuah tampilan ya yang tersimpan, sebuah artikel atau sebuah konten yang nanti akan langsung tersimpan di draft itu sendiri. Kemudian WordPress event and news ini biasanya muncul atau misalkan akan kita tampilkan itu jika ada event ataupun juga informasi-informasi lah gitu. Nah, terus ini ada welcome. Nah, ini welcome ini yaitu sebuah tampilan yang menjelaskan bahwa WordPress kita yang gunakan WordPress berapa sih kita itu gitu untuk versinya. Biasanya di welcome ini akan diperlihatkan ya, seperti halnya ini versi 6.1
1.1 gitu. Nah, jadi untuk di screen option ini teman-teman bisa memunculkan ataupun juga men-hide informasi-informasi yang teman-teman butuhkan saja. Kalau misalkan memang sama sekali enggak, ya nggak apa-apa. Berarti jangan dimunculkan semua. Baik teman-teman, kita langsung ke pembahasan. Di sebelah kiri ini ada, di panel sebelah kiri ini ada macam-macam ya. Ini fungsinya untuk apa sih gitu. Kita mulai dari apa namanya tuh menu-menunya ya. Sorry, menu panel di panel sebelah kiri ini apa aja dan untuk apa aja fungsinya. Nah, dashboard. Ini dashboard. Saat kita masuk itu dashboard atau halaman apa ya namanya? Halaman depan saat setelah kita login tadi ini akan diarahkan ke dashboard ini. Terus kemudian di dalam dashboard ini ada home, ada update ya. Update di sini yaitu apa ya namanya tuh biasanya dari versi WordPress-nya apakah kita akan update atau gimana. Kalau misalkan ada plugin-plugin bawaan dari WordPress itu sendiri yang terbaru itu akan muncul di sini untuk bisa diupdate. Tapi yang bawaannya saja ya, yang bawaan dari WordPress itu sendiri gitu. Terus kemudian kalau ada versi WordPress baru itu akan muncul di update di sini gitu, ataupun juga plugin-plugin yang lain gitu ya bawaannya. Nah, terus kemudian kita langsung aja ke post nih. Ini ada yang namanya post. Saat kita arahkan pointer mouse kita ke post ini ada submenu lagi gitu ya. Ada all post, ada add new, kategori, dan teks. Nah, fungsinya untuk apa? Saat kita klik all post ini, itu otomatis akan masuk ke sebuah halaman list yang mana di sana itu terdapat post-post yang sudah kita bikin dan sudah kita upgrade, yang sudah kita upload gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan add new ini adalah untuk membuat sebuah post itu sendiri, post baru ya. Kemudian kategori ini kategori post dan juga teksnya. Nah, ini fungsi dari post itu sendiri. Klik all post. Nah, ini akan muncul apa namanya post-post yang sudah kita bikin sebelumnya gitu. Kalau mau edit tinggal silahkan arahkan ke post yang akan kita edit, kemudian klik edit. Next, selanjutnya ada yang namanya media. Nah, ini media. Media ini fungsinya untuk apa sih teman-teman? Media ini merupakan tempat untuk mengelola berkas teman-teman. Jadi berkas baik itu berupa bentuk gambar, kemudian juga dokumen ataupun juga video dan yang lainnya itu akan muncul di sini. Library di sini ya. Saat kita buka klik library, ini akan masuk ke apa namanya gambar-gambar ataupun juga file-file yang memang sudah kita upload sebelumnya. Atau mau menambahkan silahkan bisa menggunakan add new di sini ya, di menu panel sebelah kiri tadi, ataupun juga di sini ada add new. Nah, saat diklik itu akan muncul gambar baru atau tampilan baru untuk mengambil dari komputer kita. Terus kemudian next selanjutnya ada yang namanya pages. Pages itu apa? Halaman ya, halaman. Nah, biasanya page ini sih hampir mirip ya seperti halnya post gitu. Tetapi yang membedakan di sini adalah kalau bagian halaman atau page ini biasanya khusus ditunjukkan untuk halaman yang statis nih teman-teman. Halaman yang statis seperti contohnya tuh kayak misalkan kebijakan privasi ataupun juga tentang perusahaan, kontak, disclaimer dan yang lain-lainnya gitu. Nah, di pages ini juga ada dua submenu yang muncul saat kita arahkan pointer mouse ke menu page ini gitu. Ada all page dan juga add new. Seperti halnya tadi gitu ya. Saat kita klik all page itu akan masuk ke page-page yang sudah kita create, yang sudah kita bikin gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita klik add new itu ya otomatis akan membuat page baru gitu. Jadi untuk membuat page baru itu bisa di page terus add new ataupun juga masuk ke all page dulu kemudian ada klik add new di sini. Gitu teman-teman. Oke, next lanjut di bawahnya itu ada menu namanya komen ya, komen. Nah, komen. Sama seperti namanya, menu ini tidak lain berfungsi untuk membuka akses ya komentar yang dikirim melalui postingan. Nah, biasanya teman-teman di postingan sebuah artikel kan di bawahnya itu ada komen, ada apa namanya tuh, ada blog atau misalkan daerah untuk kita bisa melakukan komentar kan di sana. Nah, itu akan muncul di sini teman-teman. Saat ada komentar masuk ini akan muncul di sini. Nah, karena ini masih kosong, belum ada komentar gitu ya. Adapun kalau ini bawaan dari WordPress komentarnya gitu. Jadi kalau misalkan ada komen yang memang nanti masuk dari para pembaca ataupun audiens yang melihat informasi dari sebuah artikel di website kita, itu akan muncul di komen ini.
Oke, next teman-teman, ada yang namanya selanjutnya ada tampilan ya, tampilan atau juga appearance. Nah, di sini untuk submenunya ada tema, ada customize, ada widget, menu, background, theme file editor. Nah, teman-teman, ini tuh fungsinya beda-beda ya. Seperti halnya ada theme. Theme ini saat kita buka di sini itu akan muncul tema yang ada di WordPress kita, baik itu tema bawaan ataupun juga tema custom yang kita buat gitu. Nah, saat kita klik customize di sini adalah membuka dalamannya si template itu sendiri, si tema itu sendiri. Nanti kita bisa custom misalkan si logonya seperti apa, warnanya yang akan kita pilih seperti apa, apakah mau menambahkan untuk kode CSS dan yang lainnya, pengaturan yang lainnya ada nih di customize ini ya, untuk merubah tema yang kita pilih. Kemudian widget. Nah, widget ini akan muncul juga sesuai dengan tema yang kita pilih. Contohnya tema A, misalkan widgetnya itu ada sebelah sidebar sebelah kirinya atau kanannya, itu disetting sesuai dengan tema yang kita pakai ya. Kemudian untuk footernya kita bisa rubah, kita bisa segala macam. Ini pengaturannya adalah di widget. Nanti di video berikutnya kita akan bahas deh secara detail fungsi dari temanya seperti apa, customize-nya, widgetnya, dan yang lain-lainnya. Terus di bawah widget ada yang namanya menu, teman-teman nih. Nah, menu ini ya udah jelas ya, namanya juga menu, yaitu di sini settingan atau pengaturan untuk membuat menghapus menu, submenu ya. Menu ataupun juga submenu gitu yang ada pada website kita. Background ada tema, file editor. Nah, itu teman-teman. Terus kita lanjut selanjutnya itu ke plugin ya. Plugin itu fungsinya untuk apa? Ya, di sini plugin adalah merupakan fasilitas tambahan ya, yang membuat website berbasis WordPress ini terutama akan semakin bagus, bertenaga gitu ya, keren gitu ya, dan akan lebih berbeda dari tema yang memang standar biasa bawaan WordPress itu sendiri gitu. Nah, jadi coba kita lihat submenu dari plugin ini, ada install plugin, ada add new, dan juga plugin file editor. Kita coba buka install plugin gitu. Kalau install plugin itu akan muncul juga nanti plugin-plugin yang memang sudah kita install sebelumnya. Kalau add new untuk menambahkan atau menginstall plugin baru gitu ya. Nah, kita buka install plugin. Di sini akan terlihat tampilan-tampilan ataupun juga list ya, list plugin-plugin yang sudah kita install sebelumnya, yang sudah diaktifkan ataupun juga belum. Lantas bagaimana caranya untuk menambahkan plugin baru gitu dalam sebuah website yang kita punya? Ada dua cara. Yang pertama, kita bisa upload dari file plugin yang sempat kita download sebelumnya gitu, ataupun juga kita bisa cari secara online. Ya, barang tentu kalau misalkan mencari secara online, kita harus siap juga gitu dengan koneksi yang terhubung gitu. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai plugin yang sempat kita download misalkan ya dari dari sumbernya gitu. Nah, kita tinggal masuk ke add new, klik add new di sini. Nah, kemudian di sini kita upload plugin. Nah, upload plugin. Setelah itu pilih file. Nah, setelah klik pilih file itu akan membuka jendela baru untuk memilih plugin yang sudah kita download sebelumnya untuk dipasangkan di WordPress kita. Nah, lantas bagaimana kalau misalkan kita mau update tanpa harus download dulu sebelumnya? Nah, teman-teman tinggal buka aja di sini. Nah, di sini tinggal cari aja nih. Kata kuncinya silahkan dipilih, misalkan untuk cari misalkan WooCommerce gitu ya. Nah, otomatis saat koneksinya ada itu akan ada ya, kalau misalkan WooCommerce sesuai kebutuhan kita tuh apa gitu, pluginnya tinggal cari aja di sini ya. Ataupun juga kalau untuk login misalkannya ya, macam-macam juga kan, pengen loginnya atau apanya gitu yang berbeda gitu. Nah, untuk security dan sebagainya gitu, nanti tinggal dicari aja di sini. Kalau misalkan sudah ketemu plugin yang memang kita butuhkan, nah silahkan tinggal diinstal saja. Seperti itu teman-teman. Itu fungsi dari si plugin ini sendiri. Oke, next selanjutnya kita bahas mengenai pengguna ataupun juga user. Nah, pengguna atau user di sini di untuk di submenunya itu ada all user, add new, dan profile. Nah, kalau
all user di sini yaitu user-user yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi misalkan ada admin, ada super admin, namanya apa dan sebagainya gitu ya. Kalau misalkan kita membuat user baru untuk pengelolaan website ini, juga silahkan ada di add new di sini. Terus kalau misalkan profile ini adalah memunculkan profile yang memang kita menggunakan user apa sekarang gitu. Saat kita klik profile, kita akan muncul profile dari user yang kita gunakan. Itu teman-teman. Next, selanjutnya ada yang namanya tools. Tools ini untuk apa? Perkakas ya, alat. Nah, jadi alat ini seperti CMS lain sih sebetulnya ya. Kalau untuk dalam dashboard WordPress ini juga memberikan sebuah keleluasaan ya untuk kita ataupun juga untuk pengguna user gitu ya, untuk memperluas konten websitenya, baik untuk melakukan ekspor, impor, dan yang lain-lainnya. Nah, ini bisa dilakukan di sini. Tools ya, ada import ekspor. Biasanya digunakan ini ya, impor ekspor, ataupun juga biasanya kalau misalkan menggunakan plugin yang mana dia nggak muncul di sidebar di sini saat sudah kita install, itu biasanya akan muncul juga, ada juga nih yang muncul di tools dan yang lainnya gitu teman-teman. Oke, selanjutnya next kita akan masuk ke setting nih, setting pengaturan ya. Jadi ibarat sebuah apa ya, kita ibaratkan tuh smartphone ya, handphone yang kita gunakan saat ini gitu ya. Menu setting ini memang tempatnya macam-macam pengaturan ya, macam-macam pengaturan yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa submenu dari setting ini. Ada general. General ini mengatur biasanya untuk mengatur judul ya. Biasanya dalamnya itu mengatur judul, website, tagline, URL, pembagian waktu, bahasa gitu ya. Di sini ada di menu setting general. Nah, kemudian ada writing di sini. Writing ini dalam prakteknya submenu ini sih sering digunakan itu untuk mengatur panjang atau pendeknya feed pada artikel biasanya. Pada artikel panjang pendeknya diatur di sini. Nah, terus kemudian ada reading. Kalau reading ini sih biasanya saat kita membaca ya, membaca. Kalau kita buka ini tampilan reading settingnya ini, homepage-nya itu mau diarahkan kemana, post page-nya mau diarahkan kemana. Terus kemudian ada blog page-nya itu dalam setiap ini tuh berapa post. Kemudian untuk sindikat feed-nya pengen berapa. Nah, ini sebetulnya bisa diatur-atur ya di sini di reading. Nah, terus kemudian yang lain-lainnya ada discussion, ada media gitu ya. Diskusi ya, sorry tadi yang diskusi. Kalau diskusi ini di dalam pengelolaan website ini, menu ini sih memang berperan dalam pengaturan komentar yang masuk. Ya, komentar yang masuk ini settingannya di sini nih gitu. Tinggal nanti teman-teman silakan saja untuk explore ya. Nah, kemudian media ini sendiri sih coba kita cek. Nah, untuk pengaturan ya, media yang tadi kita di atas di sini, ini adalah untuk uploadnya. Adapun juga untuk pengaturannya itu ada di media di setting sini. Seperti halnya untuk thumbnail size-nya berapa kali berapa, untuk mediumnya berapa, untuk large-nya berapa. Nah, jadi pengaturannya bisa kita ubah-ubah di sini. Kemudian yang paling penting juga ada permalink nih. Permalink ini untuk apa namanya tuh untuk memilih ataupun juga untuk menyeting ya link kita itu mau seperti apa, mau misalkan ada yang custom strukturnya atau cuman post name dan yang sebagainya. Biasanya kita gunakan untuk post name sih gitu, supaya nanti saat websitenya hadir, nama websitenya apa, nama domainnya apa, kemudian slash nama artikel ataupun juga nama page-nya seperti apa gitu. Jadi nggak ada memunculkan tanggal, waktu, dan yang lainnya, tapi tergantung kebutuhan teman-teman sendiri sih, dan itu bisa disetting di permalink ini. Oke, baik teman-teman, itu ya kita sudah bahas tadi mengenai setting dari pengenalan dashboard ya, pengenalan dashboard WordPress itu dari mulai post, dari mulai media, pages, dan yang lainnya, termasuk juga setting yang barusan terakhir kita bahas. Nah, jadi untuk detailnya kita akan bahas nanti satu-satu di video berikutnya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan dan kurang mengerti ya. Silakan saja teman-teman bisa komen di bawah ya, di komentar silakan saja. Terima kasih, kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.